how the hell lu melewatkan talent seperti Alperen Sengun yang udah di depan mata lo, di depan mata. Clippers itu sebelum ada Harden itu defensive ratingnya nomor 4 di NBA. Dan setelah Harden datang, defensive ratingnya itu nomor 28 di NBA. Wadaw, jauh banget jomplangnya bro. Oh my god, this is the perfect team. Wow, look at that man. Shea, Jason Tatum, Luka Doncic, Joel Embiid, Nikola Jokic. This is like the perfect starting five bro. Gue pengen Ant-Man masuk, gue pengen Shea masuk. Jadi gue harus buang salah satu antara Donovan Mitchell atau Devin Booker. Cam Reddish dipromosikan menjadi starting five dan dia sejauh ini tidak menyia-nyiakan dan mengecewakan. Let's go. See? Hihi. Ngobrol NBA episode 89. Guys, ini sudah hari Selasa, H-1 menjelang Coldplay besok. Jadi saya udah terlalu excited. Besok Coldplay mau datang, gue bakal nonton. Dan kali ini gue disuruh bikin episode Ngobrol NBA lagi karena ada topik-topik menarik yang sudah disiapkan sama tim saya. Gue belum tahu topiknya apa, tapi mudah-mudahan topiknya seru buat kita bahas bareng di episode 89 ini. Jadi kita akan segera lihat topiknya apa. Coba. Oke, topiknya sudah disiapkan. Saya harus buka satu per satu karena ini berupa gambar. Anyway, gue mau kasih tahu juga nanti di akhir video, setiap akhir videonya Ngobrol NBA kita akan buka pak kartu basket pastinya. Hari ini kita akan buka pak apa, nanti teman-teman bisa nonton di akhir video. Mudah-mudahan kita dapat kartu-kartu yang bagus. Kan gue lagi edik banget ya sama kartu basket dari tahun 90 men. Sekarang dari beberapa bulan yang lalu mulai kecanduan lagi. Nanti banyak sekali kartu yang masih on the way dari Amerika ke Indonesia. Tapi nanti setiap ada kartu-kartu yang datang pasti gue akan kasih tahu di episode Ngobrol NBA. Oke ya, kita coba buka satu persatu topik yang sudah dipersiapkan sama tim gue hari ini. Mudah-mudahan topiknya menarik. Gue hari ini tadi sama sekali nggak nonton NBA karena dari pagi tadi nemenin anak gue tanding bola. Dia lagi pindah cabur, dia jadi main bola dia sekarang. Apalah biar nggak bosan. Oke, topik pertama, let's go. Oke, kita buka fotonya. Teneng. Baru mulai langsung dikasih fotonya di Lord Dillon Brooks, man. Oke, keren ya. Houston Rockets 6-game winning streak, man. Kemarin terakhir ngalahin siapa tuh? Denver Nuggets ya. Ngalahin Denver Nuggets. Keren. Gue cuma mau bilang satu hal, mungkin beberapa hal singkat aja. Kalau untuk Houston Rockets gue udah bahas di episode sebelum musim ini mulai. Teman-teman bisa cek di episode 83 kalau nggak salah. Gue bahas banyak tuh tentang Houston Rockets. Gue melihat memang kunci dari paling tidak kenapa Houston Rockets bisa sebagus ini awal musim ini. Walaupun mereka memulai musim ini 3 kali kalah, belum pernah menang. Menjadi tim paling bawah di NBA, tapi sekarang sudah 6 kali menang, 3 kali kalah. Gue bilang bahwa kuncinya adalah mengganti pelatih Stephen Silas ke Ime Udoka. Karena gue pernah mention juga, kalau ada satu orang yang bisa membentuk culture dan juga membuat satu sistem untuk Houston Rockets, orang yang tepat, dia adalah Ime Udoka. Gue gak mau terlalu pede bilang, wah Ime Udoka bakal bawa Houston ke playoff, tahun depan mungkin bisa ke final. Enggak lah. Terlalu jauh. Gue bilang bahwa tahun ini Houston Rockets hanya perlu untuk membentuk sistem dan juga culture yang selama beberapa tahun terakhir itu mereka gak punya. Jangankan membentuk sistem, jangankan membentuk culture, leadernya pun gak ada. Bertahun-tahun tuh gak ada. Jadi musim ini kalau ternyata mereka menang terus dan tiba-tiba bisa nembus babak play-in, bisa dapat masuk babak playoffs, itu adalah bonus. Gue anggap itu adalah bonus buat Ime Udoka dan buat semua pemainnya, buat semua coaching staffnya, dan buat organisasi Houston Rockets. Itu menurut gue akan menjadi bonus ya. Walaupun Dillon Brooks dijanjikan bonus berapa, $1 juta kalau nggak salah kalau berhasil bawa Houston Rockets masuk playoff. Jadi Dillon Brooks pasti ngebet juga
$1 juta sayang banget bro buat dilewatin. Kalau bisa dapat bonus $1 juta mah ya pasti gue all out lah mainnya. Tapi udah terbukti sejauh ini adalah proses pembentukan culture untuk Houston Rockets. Sistemnya juga lagi pelan-pelan dibikin supaya bisa sesuai dengan karakter pemain-pemain yang sekarang main buat Houston Rockets. Gue sebut beberapa pemain yang gue sangat-sangat suka dari, bahkan bukan dari sekarang, tapi udah dari kemarin-kemarin. Alperen Sengun. Teman-teman, gue belum sempat scroll IG gue mundur sampai sejauh ketika Alperen Sengun di draft, karena sehari sebelum di draft itu gue bilang di IG, kalau OKC sampai ngedraft Alperen Sengun, kita ke final. Cepat atau lambat kita ke final. Gue percaya Alperen Sengun dalam beberapa tahun ke depan, cepat atau lambat, gue nggak mau terlalu pede, makanya gue kasih time frame-nya beberapa tahun ke depan, dia akan menjadi top 5 big man di NBA. Yakin, sangat yakin. Kalau dia nggak aneh-aneh ya, kalau dia nggak cedera, kalau dia nggak, ya mungkin aneh-aneh kayak Kevin Porter Jr. gitu, dia berantem sama pacarnya gitu, tiba-tiba gebuk-gebukan gitu, nggak aneh, pokoknya jangan aneh-aneh deh. Alperen Sengun hanya butuh coach yang bener. Pas kemarin sama Stephen Silas, dia nggak jadi apa-apa. Ya dia jago tetap, bisa triple double, bisa komplit. Big man yang paling komplit di NBA salah satunya adalah Alperen Sengun. Cuma butuh diajarin supaya lebih smart, supaya dia benar-benar bisa menjadi baby Jokic. Dia itu skill setnya sudah seperti baby Nikola Jokic. Yakin, percaya bahwa di tangan Ime Udoka, gue memberikan harapan yang sangat besar. Alperen Sengun akan menjadi top 5 big man. Targetnya nggak usah jauh-jauh deh, targetnya jadi all-star aja dulu deh. Jadi all-star, dan nanti beberapa tahun mendatang bakal menjadi top 5 big man di NBA. Gue udah suka dari sejak dia di draft. Gue begitu akhirnya OKC melewatkan Alperen Sengun dan akhirnya kita memilih Tre Mann. Oh, gue nangis bro. Asli gue nangis. Gue sampai itu tulis komen di IG-nya OKC. Gue bilang, how the hell lu melewatkan talent seperti Alperen Sengun yang udah di depan mata lo. Di depan mata. Asli di depan mata. Kalau ada Alperen Sengun, sekarang ada Chet Holmgren. Wah gila, oke sih bro, nggak final mah bohong bro. Udah, gue nggak mau terlalu hiperbola atau gimana. Alperen Sengun, gue sangat suka dari sejak dia di draft. Jadi gue nggak kaget kalau dia bisa sebagus ini. Hanya butuh pelatih yang tepat. Dan gue yakin di tangan Ime Udoka dia bisa menjadi sesuatu yang besar. Gitu ya. Potensinya gokil banget Alperen Sengun. Jalen Green sudah mulai oke, stabil. Fred VanVleet oke. Dillon Brooks bro. Dillon Brooks itu impactnya nggak cuma di lapangan loh ya, di locker room segala macam. Dia juga berusaha untuk menjadi sosok leader yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap tim. Dia itu berusaha untuk menjadi Draymond Green, dia berusaha untuk menjadi mesinnya, dia berusaha untuk menjadi Pat Bev, dia berusaha untuk menjadi bodyguardnya gitu ya, kayak bouncernya gitu ya, orang yang galaknya gitu, membentuk karakter sebuah tim gitu. Mudah-mudahan nggak cuma dikenal Dillon Brooks, gue nggak pengen dia cuma dikenal sebagai orang yang bacot doang gitu ya, dibikinin meme di IG gitu ya, dibuat lucu-lucuan gitu. Enggak lah, Dillon Brooks lebih dari itu sebenarnya. Ya, mungkin kemarin di Memphis dia agak sedikit keluar batas, tapi di Houston Rockets gue yakin dia nggak akan mengulangi kesalahan yang sama lah. Permainannya juga semakin oke. Dan gue rasa Houston Rockets butuh sosok seperti dia. Banyak banget pemain yang gue suka di Houston Rockets. Kita ngomongin kayak pemain-pemain Tari Eason, gue suka sekali sama Tari Eason. Jabari Smith, gue masih menunggu dia untuk bisa lebih bagus lah. Gue nggak bilang dia jelek kok, tapi dia butuh lebih bagus aja. Amen Thompson belum main loh itu. Saudaranya Ausar Thompson itu, The Thompson Brothers itu udah gokil lah. Udah nanti tinggal tunggu waktu lah. Mudah-mudahan nanti setelah cedera dia dapat main juga. Uncle Jeff Green, itu juga impact-nya sejauh ini oke banget. Jae'Sean Tate, underrated defender, very nice. Jadi prospeknya oke lah buat Houston Rockets. Gue nggak mau menaruh harapan terlalu tinggi. Gimana again tahun ini gue menilai mereka adalah
waktunya untuk membentuk sistem, membentuk culture. Dan kalau nanti menang-menang terus dan ternyata jadi masuk tim papan tengah, papan atas mungkin ya, siapa tahu. Ya, itu adalah bonus buat mereka gitu. Oke, lanjut ya. Berapa menit bahas Houston Rockets? Ampun deh. Oke, nextnya apa nih? Aduh. Si brewok lagi, alamak. Wah, brewok ini. Ini gue dikasih foto 2 nih. Yang pertama mukanya ke Y. Clippers itu sebelum ada Harden itu defensive ratingnya nomor 4 di NBA. Dan setelah Harden datang, defensive ratingnya itu nomor 28 di NBA. Wadaw, jauh banget jomplangnya bro. Lalu di slide selanjutnya ini ada PG. Dibilang di sini offensive ratingnya Clippers itu nomor 5 di NBA sebelum ada Harden. Setelah ada Harden, offensive ratingnya menjadi nomor 25. Ini tuh jomplangnya jauh sekali loh, men. Asli. Ya mungkin bukan karena Harden bukan karena satu orang Harden ya, nggak mungkin lah karena satu orang bisa tiba-tiba jatuh dropnya jauh banget. Defensive rating dari nomor 4 ke nomor 28. Turunnya 24 spot. Offense-nya dari nomor 5 menjadi nomor 25. Itu turunnya 20 spot, man. Gokil. Gue gak mau terlalu berkomentar banyak. Gue hanya mau bilang, kalau lu serakah, itu bukan berarti hasilnya bakal bagus gitu ya. Menurut gue ini Clippers terlalu serakah. Mendatangkan Harden itu moves yang agak sedikit serakah ini Steve Ballmer ya. Mereka berusaha ngutak-ngatik sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diutak-atik gitu loh. Clippers tanpa Harden menurut gue udah fine-fine aja. Kawhi, PG, Brody lagi bener banget mainnya waktu itu, Zubac dan lain-lain. Terrence Mann belum main, Norman Powell bagus, man, bagus udah. Bones Highland ini wow, belum pernah menang ya. Harden sejak ada di Clippers belum pernah menang dia. Ya resiko, mau gimana? Ya putar otak lah, tai lu lah. Tai kan lu putar otak, ini mau gimana ini, jatuh jomplangnya jauh banget. Gue harus nonton full game ya sih. Gue sejak Harden pindah ke Clippers tuh, gue satu kali pun gue belum pernah nonton Clippers main secara full. Highlightsnya nonton. Game-game yang di-condense yang udah cuma 10 menitan itu highlightnya gue nonton. Tapi gue mesti nonton full ini. Kenapa bisa dropnya sampai gokil kayak gini ya? Gue sih ya reaksi gue cuma gitu. Yang serakah itu belum tentu akan berbuah hasil yang baik gitu. Cuma gue nggak mau bilang bahwa Clippers ini udah goodbye ya, belum lah. Kasih mereka kesempatan lah untuk bisa chemistry-nya jadi, Harden bisa nyetel lagi sama teammate-nya yang sekarang. Tapi ini kacau, men. Kacau. James Harden, you are the problem. Kemarin itu kan announcernya Mavs tuh, mantan asistennya Mavs tuh juga bilang tuh, James Harden, you are not the system. James Harden, you are the problem. Gila, kocak banget. Oke, foto selanjutnya. Ya, ini mah masih nyambung juga sama yang tadi. Yeay, Tyrese Maxey sama Embiid tawa-tawa deh. PG udah cemberut aja nih. Sixers belum pernah kalah, men. Sejak nggak ada Harden belum pernah kalah, doi. Gokil, Sixers gokil. Tyrese Maxey gokil. 50 poin Tyrese Maxey. Gue udah suka banget sama Tyrese Maxey. Tyrese Maxey itu gue sudah suka sejak dia di playoff series lawan Atlanta Hawks. Itu udah kelihatan tuh. Gue lihat Maxey main yang gue bilang, wah ini gila, ini anak nih gila, ini bakal bener-bener bakal menjadi top playernya di Sixers ini. Tinggal nunggu Harden pergi aja ini. Ternyata benar, sekarang pergi, Maxey-nya pesta, Sixers-nya juga lagi bagus ya tanpa Harden. Nah ini Clippers ini kalahnya 4 kali berturut-turut, dan kalahnya tuh kacau, men. Ya walaupun ada yang game-game yang selisihnya dikit, tapi
Gila, lawan Luka udah kacau. Luka kalau lawan Clippers paling suka nih Luka. Oke, foto selanjutnya apa ya? Tada. Yah, gila. Who's your early MVP? Bro, masih minggu ketiga ini bro. Masa udah ngomongin MVP dan ngetes saya dia. Jokic, Embiid, Luka Doncic, Jason Tatum, Shai. Ini yang disiapkan foto-fotonya ya. Jokic sih sejauh ini sih kalau gue sih Jokic. Embiid juga gokil, cuma Embiid Tyrese Maxey-nya juga gokil. Harusnya berdua nih, Embiid sama Tyrese Maxey gokil nih. Luka Doncic ya kita tahu lah, setiap musim Luka Doncic pasti selalu ada namanya kalau di perebutan MVP. Jason Tatum gokil. Shai, seneng Shai, saya sudah mendapatkan recognition yang sepantasnya dari musim lalu. Musim ini makin oke lagi. Gue tambahin satu pemain boleh? Gue harus tambahin Anthony Edwards, man. Gue harus tambahin Ant-Man. Nggak boleh nggak ada Ant-Man. Nggak tahu nih nanti tim gue nyiapin bahasan tentang Ant-Man. Gue pengen ngomongin tentang Ant-Man juga kalau dibahas ya. Kalau nggak nanti kita siapin buat episode selanjutnya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bahas. Jokic sih ya tipis-tipis lah sama yang lain juga gokil. Cuma ya kalau gue sering banget nontonin Denver. Gue lihat Jokic sih udah benar-benar udah MVP, udah benar-benar most valuable udah. Kalau nggak ada Jokic bubar Denvernya asli. 29 points per game, 12,9 rebounds per game, 8 assists per game. Almost triple double. Yang lain-lain juga gila nih. Luka Doncic juga hampir triple double ini statistiknya. Jason Tatum, Joel Embiid, dan Shai. Gue harus tambahin Ant-Man ya kalau gue mau tambahin orang ke-6 ya. Ant-Man harusnya ada di sini. Tapi kalau gue lihat dari list ini 5 pemain ini bisa jadi satu tim, man. Ini Shai jadi shooting guard, Jason Tatum main small forward, Luka Doncic jadi point guardnya, point forward, point guard. Embiid suruh main 4 power forward, Jokic main center. Oh my god, this is the perfect team. Wow, look at that, man. Shai, Jason Tatum, Luka Doncic, Joel Embiid, Nikola Jokic. This is like the perfect starting 5, bro. Ini starting 5. Gokil ini. Udah kita jadiin mereka satu tim aja, gimana lah? Ya keren ini, keren. Tapi terlalu cepet lah bahas MVP. Jokic deh. Jokic aja. Gue sejauh ini Jokic lah. Oke, post selanjutnya. Topik selanjutnya adalah, Anthony Edwards is a top 3 shooting guard. Wow. Sebelum gue bahas topik ini, gue cuma mau kasih appreciation setinggi-tingginya buat Minnesota Timberwolves yang sejauh ini juga mainnya gokil. Sangat-sangat keren. Rekornya kalau nggak salah 7 kali menang, 2 kali kalah. Ngalahin tim-tim gokil itu. Kemarin terakhir ngalahin Golden State Warriors ya. Keren, man. Minnesota Timberwolves. Defensive ratingnya nomor 1 di NBA. Tim yang punya defense paling bagus di NBA sekarang adalah Minnesota Timberwolves. Gue seneng adalah mereka semua komit, main defense-nya komit banget. Gue sering tuh post di IG highlight-highlightnya ketika Rudy Gobert lagi defense. Even Cat ya. Karl Anthony Towns musim ini gue lihat defense-nya lebih ngotot lagi. Musim dia kemarin Cat. Musim ini appreciate defense-nya lebih ngotot lagi. Mike Conley aman. Anthony Edwards, waduh, Anthony Edwards, bro. Teman-teman kalau mungkin ada yang niat ngecek episode YouTube gue ketika sebelum musim lalu, bukan musim ini ya, sebelum musim lalu mulai, itu ada satu episode hot take di salah satu episode ngobrolin NBA. Gue bilang di situ bahwa musim lalu itu adalah musim breakoutnya Anthony Edwards. Harusnya itu. Tapi mungkin gue kecepatan 1 tahun. Tapi musim lalu dia bagus juga sebenarnya. Tapi mungkin gue kecepatan 1 tahun. Ternyata musim ini bakal jadi musim breakoutnya Anthony Edwards. Harus dan wajib. Sudah saatnya. Nggak ada ditunda-tunda lagi. Harus musim ini. Anthony Edwards harus gila pokoknya. Siapa lagi? Jaden McDaniels. J-Mac.
keren banget mainnya. Naz Reid, very very impactful of the bench, keren. Minnesota Timberwolves mudah-mudahan bisa stabil ya, bisa konsisten. Gue seneng banget kalau mereka bisa stabil. Oke, lanjut ke topik yang tadi. Anthony Edwards is a top 3 shooting guard. Gue di hot take setahun yang lalu gue bilang bahwa targetnya Anthony Edwards itu bukan jadi top 3 shooting guard sebenarnya. Targetnya adalah dia menjadi top 5 best player in the NBA. Top 5. Kalau tadi ada nama-nama yang di topik sebelumnya yang MVP itu ada 5 tuh kan ya. Ada Jokic, ada Embiid, ada Jason Tatum, ada Luka, ada Shea. Tadi gue bilang tambahin 1 Ant-Man, 6. Berarti paling tidak dia sudah di 6 besar lah ya gitu ya untuk perebutan MVP. Well, oh my God, how can I forget Steph, bro? Bagaimana kita bisa melupakan Steph? Steph itu gokil, man, musim ini. Kalau Steph itu gila, man. Steph gendong, man, musim ini. Steph harus ada lah namanya di... Tadi nggak ada ya nama Steph ya? Harus ada nama Steph, man. Steph and man. Gila itu, gila loh udah. Anthony Edwards is a top 3 shooting guard. Shooting guard tuh ada siapa aja dah? Donovan Mitchell, Devin Booker, Jaylen Brown, Shea harusnya jadi shooting guard, walaupun dia di listingnya sebagai point guard, shooting guard, tapi dia lebih ke shooting guard karena point guardnya adalah Josh Giddey. Jadi Shea masuk shooting guard. Clippers ada 2 yang bisa dikategorikan shooting guard. Kawhi bisa, PG bisa. Jaylen Brown tadi udah ya, gue sebut udah Jaylen Brown ya. Top 3 shooting guard. Devin Booker tadi gue udah sebutkan ya. Udah ya. Donovan Mitchell, Devin Booker, Ant-Man, Shea. Gue pengennya Shea sih sebenarnya. Devin Booker, Donovan Mitchell, Ant-Man, bisa lah dia disebut top 3 sih, bisa lah, nggak jauh-jauh lah. Kalaupun mau di top 4 bisa, top 3 juga bisa. Again tergantung selera sebenarnya. Bisa aja dia ditaruh di top 3. Kalau gue pilih, gue secara subjektif gue akan pilih Shea, of course. Tapi Ant-Man ini gokil, man. Gue kalau bisa buang 1 ya dari Donovan Mitchell, Devin Booker, Shea sama Ant-Man. Gue pengen Ant-Man masuk, gue pengen Shea masuk. Jadi gue harus buang salah satu antara Donovan Mitchell atau Devin Booker. Kalau gue harus buang, gue buang Donovan Mitchell. Devin Booker itu jago, man. Kalau gue buang 1, gue harus buang si Donovan Mitchell. Jadi ini based on my opinion, walaupun pasti banyak sekali orang yang bilang bahwa Donovan Mitchell pasti ada di top 3 gitu ya. Masih ada Jimmy Butler apa ya? Jimmy Butler itu small forward. Ya gue gak tahu, Jimmy Butler bisa kali masuk ke shooting guard juga ya. Tapi kalau harus buang Donovan Mitchell atau Devin Booker, gue buang Donovan Mitchell. Jadi gue akan keep Devin Booker, gue masukin Shea, dan gue masukin Ant-Man, Anthony Edwards. Ya mungkin kalau nggak tahun ini, mungkin di tahun depan, 2 tahun lagi, mungkin 3 terbaiknya itu ya, kita nggak tahu. Tapi pantas lah kalau ada orang yang memasukkan Ant-Man ke top 3 sih, menurut gue sah-sah aja. Dia jago, man, jago banget asli. Oke, mungkin satu topik lagi kali ya. Atau udah kali ya. Oke, ini gue buka ada satu topik lagi. Oh, ini about Cam Reddish. Seneng ya, Cam Reddish akhirnya bisa dinaikin, jadi dipromosikan menjadi starting 5, dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ini sini dia bilang, I pray to God every day. Gua berdoa setiap hari supaya gue dikasih kesempatan. Mudah-mudahan hari itu akan datang. Jika belum datang, gue akan terus berusaha dan kerja keras. Karena gue sangat bersyukur untuk masih bisa ada di NBA. Cam Reddish dipromosikan menjadi starting 5, dan dia sejauh ini tidak menyia-nyiakan dan mengecewakan. Jadi congrats buat Cam Reddish. Mungkin dia udah menunggu momen ini sejak lama, dan gue seneng orang yang dikasih kesempatan dan dia tidak menyia-nyiakan. Gue seneng, selalu seneng. Oke, segitu aja kali ya. Udah panjang banget, bro. Episode 89. Mudah-mudahan teman-teman, kalau apapun
ada komentar, opini atau apapun, kita saling diskusi aja di kolom komen. Sebisa mungkin gue akan baca satu persatu dan gue akan reply satu persatu juga. Kita di sini bukan untuk ngajarin, bukan untuk ngajarin, apalagi pengen diskusi aja. Jadi pastikan teman-teman kalau yang punya opini, komentar aja, komen langsung di kolom komentar dan kita diskusi bareng ya di situ ya. Oke, abis ini ada buka kartu. Doain gue dapat kartu yang bagus-bagus. Ya, besok kita senang-senangan buat yang punya tiket Coldplay. Kita gila-gilaan, gue udah yang keberapa nih, 4 kali nonton Coldplay. Selalu excited dan gue yakin besok bakal magical banget. GBK bakal magical. Wah, excited man. Oke, segitu aja episode 89. Kita jumpa lagi di episode Ngobrol NBA selanjutnya. I'm out. Oke, hari ini kita akan buka pak kedua. Kemarin kita buka pak pertama, sekarang kita buka pak kedua. Kamu sabar ya, nanti saya buka. Ini latihan untuk menahan hawa nafsu. Oke, nanti. Oke, pak kedua dari seri Chronicles 2022-2023 yang banyak banget rookie-nya. Mungkin 80% hampir isinya pasti rookie. Mudah-mudahan kita hari ini dapat Jalen Williams, J-Dub, atau Chet, or Paulo, or Walker Kessler lagi. Let's see. Mudah-mudahan ya. Doain guys. Jeng jeng jeng. Oke. Kartu pertama, it's not a good start, tapi tetap rookie. Jordan Goodwin dari Washington Wizards. Biasa kalau kartu pertamanya jelek nih, biasa it's a bad sign nih. Mudah-mudahan sih enggak ya, Oke, Jordan Goodwin, I'll take him. Oke, kita lihat ya ada apa di belakangnya. Wah, nggak ada apa-apa. Oke. Tim saya ini gimana ini? Pilihannya ada 3. Ada Chet, ada Ousmane Dieng, ada J-Dub, or ada Jalen Williams, bisa juga. Ada 4 pilihannya. Jadi kita lihat kita hoki atau enggak, dapet Chet or J-Dub. Ousmane Dieng, nggak usah deh. Oke, kita udah tahu itu oke sih, jadi kita lihat dari atas aja dah. Kalau rambutnya udah agak kriwil dikit, udah pasti J-Dub dah. Wah, Ousmane Dieng kan. Aduh. Dah, apa-apa. Tetap oke sih kok. Oke, gak apa-apa Ousmane Dieng, saya terima. Ini dari seri apa nih? Vertex ya kalau nggak salah. Lupa gue namanya apa. V ini logonya. Oke, next one. Kita coba pirit lagi. Wah, kalau kuning ini kayaknya pemain Utah Jazz nih kayaknya nih. Kuning yuk kan Utah Jazz kan. Dah, Utah Jazz sudah. Siapa ya? Lauri Markkanen kayaknya ini veteran deh. Kayaknya ini veteran bukan rookie. Kalau rookie hopefully ini Walker Kessler. Sesuai dengan keinginan saya. Ayo Walker Kessler please. Let's go. Oh Lauri bro. Gila orang bikin kartu. Backgroundnya putih. Tulisannya kuning. Udah deh semua kartunya Utah Jazz. Kalau yang seri Chronicles mah udah kagak bisa dibaca asli. Tulisan Utah Jazz doang bisa dibaca. Coba emang kebaca tuh tulisannya Lauri Markkanen, kalau dari mata gue udah nggak bisa baca. Nyaru banget. Oke, Lauri Markkanen dari seri Chronicles. Inilah kartu veteran yang kita dapat di pak kali ini. Apa? Gue suka. Oke, next one. Dulu kebalik. Next one. Mana nama timnya dah? Oh, kebalik lagi. Oh, ini dari Prestige. Ini dari seri Prestige. Aduh, kagak ada. Oh, Prestige miretnya dari samping ya?
Dari Lakers bro. Siapa nih? Si itu kali ya, si Max Christie kali ya. Max Christie last year bukan ya? Lupa gue. Ya iya kan Max Christie. Ya wes lah. Kobe. Lihat mukanya bro. Mukanya Kobe banget bro. Facial expressionnya lihat tuh Kobe bro. Mudah-mudahan musim ini dapat menit lagi. Oh ini pink ya? Ya pinknya kita dapat Max Christie. Gak apa. Oke, next one adalah Rookies and Stars sudah kelihatan dikit. Wah, udah kelihatan namanya lah. Gimana mau nebak? Udah kelihatan namanya Jaden Ivey. Oke, I'll take Jaden Ivey. Rookies and Stars. Yeah, man. Nice card. Mesti kita balik lagi apa tidak? Dibalik bro. Oke, kalau dibalik mungkin Essentials kita ambil kartu yang paling belakangnya saja dulu. Dibalik juga. Golden State. Ini gue ngambil kartu yang mana dah? Ini dulu aja ya. Kan Essentials. Udah kelihatan tulisannya. Chronicles Essentials. Oke, kita dapat pemain. Waduh, si ini ya. Jake LaRavia kayaknya namanya. Kalau saya nggak salah. Betul, Jake LaRavia. Oke, kita berharap kartu terakhirnya bagus ya. Jeng. Chronicles XR. Tadi kita udah dapat bocoran. Kartunya adalah Golden State Warriors. Maybe it is Steph, maybe. I don't know. Clay. Udahlah, langsung aja kita balik ya. Ya. 3, 2, 1. Let's go. See? Steph. Oke, kita dapat satu Jake LaRavia Essentials dan kita dapat XR-nya Steph. Gue udah punya yang pinknya nih, yang paralel waktu itu gue dapat juga nih. This is nice. Oke, lagi-lagi packnya nggak zong, not bad lah, walaupun harganya juga receh semua sebenarnya. Tapi seneng dapat Steph. Anytime lo dapat Steph harusnya bersyukur. Karena nanti dijualnya gampang. Anak gue juga koleksi Steph kok. Jadi tinggal kasih anak gue aja. Tapi kayaknya ini gue udah banyak kayak gini. So anyway, recap aja, kita dapat Steph XR. Rookie cardnya kita dapat Jordan Goodwin. Maman, Usman Dieng. Veterannya kita dapat Lauri Markkanen. Another top rookie. Kita dapat Jaden Ivey. Rookies and Stars. Base card. Paralelnya kita dapat yang pinknya Prestige. Max Christie dan Essentials Jake LaRavia. Oke, enough buat pack kedua. Thank you guys for watching.